Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri intuiting ya. Ada beberapa ciri-ciri, kita urutkan, singkatannya adalah DKI 3, kemudian KKB 6, selanjutnya LP 8, PKN 10 ya. Kemudian ISTTS 13 ya. Silakan diingat-ingat dan dicatat. Kita mulai dari yang pertama, DKI. D-nya itu detektif. Suka menonton film detektif. Kenapa? Karena intuiting ini adalah orang yang kreatif. Saya ulangi cara kerja tubuhnya. Intuiting, otaknya mengendalikan perut, organ terkuatnya saraf. Cara kerja tubuhnya adalah makan tidak terlalu kenyang, perut berkontraksi, menjadikan otaknya fresh, kemudian otak memerintah saraf untuk memproduksi ide-ide. Maka dia menjadi orang yang punya ide kreatif, suka seni. Di antaranya seni adalah seni sinematografi atau perfilman ya. Yang mana film itu adalah menghubungkan puzzle kegiatan satu dengan kegiatan lain, akhirnya menjadi sebuah alur cerita film, dan itu sama dengan gaya bekerjanya detektif. Detektif itu menghubungkan puzzle pembunuhan misalnya ya. Di sini ada bercak darah, di situ ada pisau, di sana ada jejak telapak kaki, maka dari puzzle-puzzle itu dirangkai menjadi sebuah kisah atau kasus pembunuhan misalnya itu. Maka cara kerja otak intuiting yang menghubungkan satu dengan yang lain menjadi sebuah rangkaian cerita itu adalah termasuk gaya kerja intuiting. Maka refreshingnya sesuai dengan gaya bekerja otaknya seperti yang saya jelaskan tadi, tetapi dia nggak mikir apa itu lihat film detektif ya. Tapi kalau dia benar jadi detektif atau menjadi intel ya, kalau di kepolisian ya, itu ya berarti dia kan harus mikir dengan cukup serius menyelesaikan sebuah kasus. Tetapi ketika dia ingin refreshing, nuansanya masih seperti itu ya, menghubungkan puzzle-puzzle tapi nggak mikir, yaitu dengan cara melihat film detektif. DK, K kreatif ya, karena saraf memang memproduksi ide-ide, maka jadi dia orang yang kreatif. I-nya inspiratif, suka cerita yang inspiratif. Cerita inspiratif itu mengandung 3 hal, saya singkat tamah. Tanya itu mengandung tantangan, ma-nya mengandung masa depan, hanya adalah mengandung hikmah ya, mengandung 3. Tamah, tantangan, masa depan, dan hikmah. Silakan diingat-ingat ya. Misalnya yang mengandung ini adalah kisah film yang saya sering lihat itu durasi 5 menit tentang keberhasilan Muhammad Al-Fatih menggempur atau menjebol benteng Konstantinopel. Nah itu apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih itu ya, adalah sesuatu yang inspiratif ya, karena mengandung tantangan menaklukkan Konstantinopel, dan itu masa depan ya. Terutama ketika dia dimotivasi oleh gurunya Syekh Aksamuddin ya, dia bilang begini, ini contoh kalimat inspiratif ini. Wahai Al-Fatih, kamu lihat itu benteng Konstantinopel. Suatu saat, suatu ketika Rasulullah pernah bersabda bahwa benteng itu akan dijebol oleh seorang pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin, yang punya pasukan sebaik-baik pasukan. Dan saya ingin pemimpin itu adalah kamu. Itu sangat inspiratif. Mengandung tantangan, mengandung masa depan, dan mengandung hikmah. Hikmahnya apa? Bisa menyebarkan Islam lebih luas lagi. Inspiratif. Lanjut KKB, berarti KKB ya, 4-6. Yang keempat K. K itu adalah konseptor. Setiap dia melakukan sesuatu, dia buat konsep dulu, gambaran besarnya apa, semuanya ya. Kalau nanti di wilayah matematika, intuiting yang suka matematika, nanti dia bukan konsepnya, atau bisa konsep matematika bisa, tapi lebih cenderung pada teori dasarnya kayak apa ya. Nanti kalau intuiting sudah dewasa dan dia kuat bekerja atau menjadi guru matematika, terutamanya IQ-nya di atas 120, itu nanti dia ada rumus matematika standar, penyelesaiannya panjang, dia cari konsepnya, cari dasar teorinya,
Setelah itu dibuat rumus sendiri yang itu rumus cepat, pendek, tetapi tetap akurat. Akhirnya intuiting yang mampu menjadi guru matematika nanti tukang membuat rumus cepat ya. Sebagaimana yang sering digunakan oleh para calon mahasiswa ketika tes masuk perguruan tinggi negeri terutama ya. Lanjut selanjutnya KKB, yang kedua atau yang ke poin yang kelima adalah kemauan keras. Jadi kalau Anda intuiting biasanya ini jadi cita-cita saya harus tercapai, itu berarti Anda masih normal. Tapi kalau Anda lemah kemauannya berarti sudah agak mundur ke mental negatif ya. Tolong untuk intuiting harus kemauan keras mencapai yang cita-citakan, tetapi harus terukur. Kalau intuiting punya buahnya ide nggak terukur, nanti maaf bisa stres, depresi, bisa gila ya. Karena beberapa yang saya tangani intuiting yang sampai gila prosesnya seperti itu. Punya ide yang melangit, nggak tercapai, dia tetap nekat terus ya, nggak ada yang kontrol, stres, depresi, akhirnya bisa menjadi gila. KKB, B-nya adalah yang keenam berarti beda tampilannya, harus tampil beda ya. Jadi kalau orang tua kita melihat, wah anak saya itu kok aneh ya, bicaranya aneh, pakaiannya itu unik, beda dengan temennya, motornya dimodif yang aneh-aneh itu ya. Wadah dulu intuiting itu yang super unik ya, dia motor dimodif, ujungnya knalpot itu dipaskan di wajah dia. Aneh itu, orang tuanya sampai sempat hampir angkat tangan, tapi terus dia buat pakai helm yang bisa menepis uap panas dari knalpot itu, bayangkan itu. Ya mohon maaf ya, itu kayak dalam tanda kutip orang nggak normal, tapi itulah intuiting. Dalam kondisi tertentu dia memang seperti itu. Ini yang konseling teman saya, bukan saya. Akhirnya anak ini bisa membaik, bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah bisa terselesaikan masalahnya ya. Lanjut LP berarti ke 7 dan 8. L-nya itu langit, suka melihat langit. Intuiting itu suka merancang masa depan. Otomatis kalau memandang sesuatu, inginnya sesuatu yang jauh ke depan, pemandangan yang luas jauh ke depan, memandang langit, dia suka. Maka dalam buku penjelasan tes Stephen, salah satu profesi yang tepat itu pilot. Pilot di sini bukan dia suka mengoperasikan pesawatnya, bukan. Kenapa? Pilot itu ketika mengendarai pesawat dan tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada awan yang berbahaya, itu sudah fly by wire atau autopilot, tinggal di setting koordinatnya, dia sudah gak kerja, ngobrol dengan kopilotnya, dan dia bahagia. Kenapa? Memandang langit. Sehari-hari dia memandang langit itu bahagia. Maka di situ intuiting katakan langit, memandang langit termasuk refreshing dia. P-nya parfum ya, ke-8 berarti ya. P-nya parfum, dia suka koleksi parfum, suka mencium parfum. Itu adalah untuk membangkitkan gairah semangat belajar ya. Silakan kalau punya anak intuiting kok sebelum sekolah sukanya pakai parfum, ya silahkan aja, itu untuk membangkitkan gairah belajar. Ada yang tanya juga, seorang bapak, klien saya, Pak, anak saya tiap mau berangkat, anak saya intuiting perempuan, kok pakai minyak kayu putih ya? Ya itu minyak wanginya. Ya tidak apa-apa Pak, dia dengan mencium bau minyak wangi, maksud minyak kayu putih itu dia merasa semangat. Tapi kan ya repot Pak, seperti mak-mak mau berangkat ke pasar gitu. Atau mak-mak yang sakit kemudian jual di pasar gitu. Ya sudah tidak apa-apa Pak, yang penting dia tetap semangat belajar di sekolahnya. Kemudian lanjutnya PKN, berapa ini? Ke-10 ya, 9-10 ya. P-nya perfeksionis, harus sempurna. Melakukan sesuatu harus bagus, nanti kalau sudah berproses membuat barang yang sangat bagus dijual sangat mahal. Contoh, dia beli kaos ya, kaos yang masih polos, harga glosinya per bijinya 130.000, 30.000, kemudian dihias dia dengan dibordir atau dikasih sablonan, terserah. Mungkin bordirnya itu nilainya 50.000, total modal 80.000, kaos itu dijual 200.000. Itu adalah kebahagiaan orang intuiting, membuat barang bagus dan barangnya dijual sangat mahal, per itemnya untungnya tinggi. Itu gaya bisnis orang intuiting. Lanjutnya ke-10 KN, kenyang ngantuk. Kalau kenyang ngantuk kenapa? Begitu kekenyangan, perut tidak kontraksi, otaknya nggak fresh karena nggak ada kontraksi dari perut, maka dia jadi
ngantuk ya. Hampir 100% intuiting saya tanya apakah kenyang ngantuk? Iya ya, hampir 100%. Lanjutnya ke 11 adalah I. Idenya banyak, tadi sudah saya jelaskan ya, ide kreatif kurang lebih sama, tapi saya pisahkan antara K kreatif dan ide biar ya untuk penekanan ya, agar kita semakin bisa mendalami si intuiting. Ke-12 ST, 1-3 tahun dalam merancang masa depan. Jadi kalau di perusahaan dia bisa merancang 1-3 tahun, dia bisa buat konsep dan sistem ya, itu ada biasanya jadi manajer ya, level manajer atau ya general manager, itu bagus biasanya ya seorang intuiting yang menjabat di situ. Kalau di sebuah yayasan dia biasanya direktur yayasan atau direktur di sekolah yang membawai para kepala sekolah. Misalnya ada kepala sekolah SD, SMP, SMA, ada kepala sekolah pondok misalnya, atau penanggung jawab pondok. Empat pejabat ini dibawahi oleh direktur yang intuiting. Kalau kepala sekolah kan thinking, sedangkan direkturnya sebaiknya intuiting. Nanti kalau ketua yayasannya sebaiknya feeling karena dia visioner. TS, tidur sejenak dan seni. T-nya tidur sejenak, S-nya seni. Itu adalah refreshingnya intuiting, menyalurkan bakat seni atau tidur sejenak barang 20 menit. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Dan bagi rekan-rekan yang memang ingin serius belajar Stephen, terus ya pantengin di channel saya Sofyan Abdillah New. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.